Selamat datang lagi. Ini kita udah makan siang, udah semangat nih Kak. Udah isi bensin ya Iya, udah ibaratkan. isi bensin nih tadi kita Ya, nih. jadi udah semangat baru lagi buat Mm-mm. teman-teman. Jangan lupa cam dulu, Iya, nyalain nyalain dulu kameranya. kameranya. Kita mau lihat nih kakak-kakak adik-adik yang ganteng yang cantik Iya. ya. Oke, habis ini kita masih ada materi lagi ya buat Iya. teman-teman. Jadi tolong dicermati lagi karena itu juga Benar. kalian harus ngisi, nanti ada kuis di tiap Iya, LMS-nya ya kan? benar. Ha. Nah, untuk materi Aha. kita siang ini apa nih Kak judulnya nih? Ya, jadi ini nanti untuk materi kelima itu tentang pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skill mahasiswa. Wah, soft skill. Nah, lagi-lagi soft skill yang harus kita latih di sini ya Kak Yes. ya. Jadi Benar benar-benar sekali. ini dari kemarin nih, dari hari pertama itu benar-benar nyinggungnya itu tentang soft skill. Iya, Ya kan? soft Sebagai skill. seorang mahasiswa itu harus menggali soft skillnya mereka. Iya, benar sekali. Karena memang basic kita ini semuanya pasti punya soft skill ya. Bagaimana cara menggalinya, bagaimana cara meruncing soft skill tersebut. Nah, inilah kita beri bekal buat teman-teman. Dan kita beruntung juga di STA Print sendiri itu memang banyak wadah untuk teman-teman bisa mengasah soft skillnya. Baik kayak kemarin sudah disinggung tentang kewirausahaan tentu ada. Benar. Kemudian kalau kalian suka dunia ada juga ada UKM-nya, aero juga ya kan. Yang suka entrepreneur gitu ya. Itu juga ada. Kemudian kalau misal kalian suka menghibur orang, ada band juga. Benar sekali. Anak event gitu kan. Event banget. Nah, itu juga ada. Juga. Atau suka public speaking, suka ngomong di depan umum. Berani ada ngomong juga di depan umum gitu ya. Nah, itu banyak itu banget di sini. Teman-teman di antara 23 UKM yang ada di kampus kita ini dan sudah diimbau oleh rektor bahwa mahasiswa di tahun 2021 ini maba ya wajib mengikuti satu UKM minimal satu UKM. Benar sekali. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita bacakan dulu CV dari Ibu moderator kita pada siang hari ini. Saya akan membacakan CV-nya ya Kak ya. Oke, siap. Nah, Ibu ini yang bernama lengkap Ibu Dewi Wahyuning Tias, STMN. Beliau lahir di Blora tanggal 17 Juli 1989. Program studi yaitu Teknik Kimia. Alamat domisili Yogyakarta. Kemudian untuk riwayat pendidikan, beliau yaitu sarjana S1 untuk di Universitas 11 Maret pada jurusan Teknik Kimia 2012. Kemudian untuk S2 atau magister di Universitas Gajah Mada Teknik Kimia 2015. Kemudian untuk riwayat pekerjaan dan sertifikat keahlian, beliau mendapatkan dari bulan Oktober 2013 hingga 2018, salah satunya seperti Tentor Primagama Yogyakarta, staf pengajar jurusan Teknik Kimia, Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Kemudian untuk pengalaman publikasi artikel ilmiah dalam jurnal 5 tahun terakhir, salah satunya pada tahun 2001 dengan judul Optimal Pengambilan Triterpenoid dari daun pengangan Centella asiatica dengan metode ekstraksi bertingkat. Lalu, untuk penghargaan yang pernah diraih 2017 sebagai dosen pembimbing PIMNAS ke-30, kemudian pada 2018 dosen pembimbing KMI Expo 2018, kemudian pada 2009 dosen pembimbing PKMPE dan PKMK, kemudian pada 2020 dosen pembimbing KMI Expo 2020. Untuk pengalaman di MBKM 2020 hingga 2021, yaitu pada tahun 2020 mendampingi KBMI 2020 dan KMI Expo. Kemudian 2020 hingga 2021, dosen pembimbing penelitian dan kerja praktek. 2021, tim pengusul lolos pendanaan proposal kegiatan Marsin Fund dengan mitra UMK Sebirutu Temanggung. Oke, langsung saja ya kita kepada moderator kita, kepada Ibu Dewi Wahyuning Tias, dipersilahkan. Cek. Cek. Sudah terdengar suara saya? Oke. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
kembali lagi ya ke acara PKKMB 2021 untuk materi yang kelima yang akan saya bawakan bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi. Berikut ini saya akan membacakan sedikit tentang kurikulum vitae oleh Ibu Wahyu Bintari, MSI Psikolog. Mungkin sembari bisa diperlihatkan di layar kaitannya kurikulum vitae. Beliau lahir di Bantul 16 April 1985, jadi usianya masih muda juga ya adik-adik semuanya. Status perkawinan sudah menikah, peminatan major psikologi industri dan organisasi, peminatan minornya di psikologi klinis. Kemudian alamat rumah asli di Yogyakarta di daerah Baciro Gondokusuman. Nama telepon dan email dapat dilihat di situ nanti kalau bisa berkontak. Karena materi ini saya yakin sangat penting sekali bagi adik-adik mahasiswa baru, apalagi dengan kondisi yang serba daring seperti ini. Tentunya materi kelima ini akan sangat membawa manfaat. Materi kelima ini adalah pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skill mahasiswa baru. Untuk riwayat pendidikan formal, yang terakhir adalah beliau lulusan dari S2 Magister Psikologi Profesi Universitas Mercu Buana Yogyakarta tahun 2012. Kemudian untuk riwayat pendidikan informal banyak sekali ya mungkin ya. Saya akan bacakan yang terakhir saja, yaitu beliau mengisi di Still the Skill, Push Start, Let's Bring Your Brain to the Next Level Entrepreneur Class. Dan juga beliau banyak mengisi sejak tahun 2005. Kemudian untuk pengalaman kerja sendiri, saat ini Bu Wahyu Bintari, beliau adalah dosen psikologi industri dan organisasi di Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, kemudian juga sebagai konselor dan entrepreneurship teacher Sekolah Menengah Farmasi Indonesia Yogyakarta, instruktur pelatihan dan pengembangan SDM Yogya Executive School, instruktur pelatihan dan pengembangan SDM Training Center Indonesia Profesional, yaitu TCI Pro, dan seterusnya, yaitu banyak banget kalau saya bacakan. Kemudian prestasi akademiknya dari mulai saat mahasiswa ini sepertinya ya. Jadi beliau ikut di peserta PKM tingkat nasional di tahun 2007 dan mahasiswa berprestasi di Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta tahun 2006. Nah, kalau kaitannya dengan pengalaman pembicara, moderator ilmiah, dan talk show, itu sangat banyak sekali. Saya rangkum itu ada 57. Nah, itu bisa dilihat ya oleh adik-adik semua, itu banyak. Jadi, mulai dari kaitannya tentang psikolog, kemudian mengisi di parenting, entrepreneur, juga masih banyak lainnya. Oke, tanpa berlama lagi ya, Bu Wahyu Bintari sudah hadir ya di layar, nggih? Hadir, Mas? Mungkin di adminnya? Oke. Saya sapa dulu ya Bu Wahyu. Assalamualaikum. Oke. Oke, sebelum saya persilakan Bu Wahyu untuk menyampaikan materi, izin saya akan menyampaikan video sekilas tentang tipe-tipe mahasiswa yang saat ini dilakukan di masa perkuliahan pandemi seperti ini. Mohon bagi admin dipersilakan untuk memperlihatkan videonya. Kembali lagi bersama kami Kampus Indonesia yang selalu menghadirkan video-video informatif buat kalian. Biar nggak ketinggalan video seru dan terbaru dari kita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan sama konten-konten seru lainnya. Setahun telah berlalu ketika kuliah online pertama kali dilakukan sejak Maret 2020, banyak sekali tantangan yang dihadapi mahasiswa ketika dulu untuk pertama kalinya kita mengikuti kelas secara online. Gak hanya sampai di situ aja, mahasiswa juga dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dalam mengikuti kelas secara online. Salah satunya terkait dengan internet atau hal-hal lainnya. Dari permasalahan yang dihadapi itulah nih, tercipta tipe-tipe mahasiswa ketika mengikuti kelas online. Mahasiswa ambis. Ambis waktu kuliah offline itu udah biasa,
Tapi ambis saat kuliah online itu baru luar biasa. Karena kuliah online menuntut mahasiswa untuk lebih proaktif dibandingkan dengan biasanya. Contohnya nih, pas lagi kuliah di Zoom meeting, pasti dia udah join duluan ke room daripada teman-teman yang lain. Bahkan terkadang di room kelas cuma baru ada dosen doang nih. Dia udah join aja saking semangatnya untuk kuliah online. Gak lupa juga dong, pas dosen lagi ngejelasin materi, doi selalu mencatat materi dengan rapih banget nih, biar nggak ketinggalan sama materi yang udah diajarkan sama dosen. Mahasiswa AFK. Kebalikan dari mahasiswa ambis adalah mahasiswa AFK alias away from keyboard. Kasarnya, tipe ini bisa disebut sebagai mahasiswa patung. Gimana sih ciri-ciri mahasiswa AFK ini? Biasanya kalian akan menemukan mahasiswa AFK di saat perkuliahan berlangsung. Mereka biasanya datang tiba-tiba dan kehadirannya nggak dirasakan sama sekali. Kalau dosen nggak memerintahkan untuk on kamera, biasanya kamera mahasiswa AFK ini selalu off dan nggak pernah bergairah untuk bertanya. Eits, tapi jangan salah, belum tentu di kehidupan nyatanya mahasiswa AFK ini sependiam itu ya. Bisa jadi mereka ingin menghemat kuota atau karena kamera gawainya memang nggak bisa difungsikan. Who knows, ya kan? Mahasiswa malu-malu tapi mau. Mahasiswa ini biasanya nggak terlalu terlihat dan juga nggak terlalu mencolok. Dia ini akan menampakkan diri saat dibutuhkan dan menutup diri saat tidak diperlukan. Saat kuliah, ia biasanya akan muncul ketika dosen bertanya atau ketika dipersilahkan untuk berbicara. Sebenarnya mahasiswa malu-malu tapi mau ini ingin menjadi mahasiswa ambis tapi secara misterius. Bisa juga mahasiswa ini sebenarnya adalah mahasiswa AFK yang dituntut untuk keluar dari kandangnya karena perintah dosen. Mahasiswa ngalir aja. Kalian pasti tahu dong kalau 50% mahasiswa itu banyak yang tipe ngalir aja. Apapun keputusan dari orang lain, dirinya hanya mengikuti dari belakang. Tipe yang seperti ini cenderung gak ingin ribet dan bukanlah sosok mahasiswa yang ingin beradu argumen. Mereka biasanya gak ingin mengambil banyak resiko dan ingin menjalani kegiatannya dengan aman. Wah, ternyata banyak juga ya keseruan kuliah online. Nah, dari sini kamu bisa mulai tahu nih tipe-tipe teman kamu saat kuliah online dan perbedaannya dengan kuliah offline. Dari tipe mahasiswa online tadi, kira-kira kamu masuk tipe yang mana nih? Mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini. Jika kalian ingin menikmati video-video lainnya yang mengedukasi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel Kampus Indonesia ya, biar gak ketinggalan sama konten-konten seru lainnya. See you guys! Oke. Nah, itu tadi sekilas tentang tipe-tipe mahasiswa saat masa pandemi COVID-19 ya Bu Wahyu, mungkin yang sudah tidak asing lagi. Langsung saja untuk materi yang sedang sangat dinanti-nanti, waktunya kira-kira sampai jam 14.15, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Wahyu Bintari. Iya, terima kasih sekali Bu Tias. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Mohon maaf, Mas Mbak semua. Dengar Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat, selamat, semangat, dan semoga kita selalu dilimpahkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Karena masa pandemi ini memang, luar biasa ya, Bu Tias ya. Dan siang hari ini Bu Bin akan memberikan satu materi. Saya akan menyampaikan dengan visual aja, kita sharing-sharing di sini ya. Dan saya membuat satu judul, yaitu menantang diri untuk menghadapi ketidakpastian. Okay. Masih ingat dong, Maret tahun lalu kita merasa bahwa, kok tiba-tiba kita harus berada di rumah gitu ya. Dan saya dulu mengira ini kayaknya bakalan selesai dalam hitungan bulan deh. Ternyata 1 tahun berselang masih ada seperti ini. Itu artinya bahwa kadangkala kita harus siap dengan segala macam perubahan. Nah, siang ini kita akan ngobrol tentang menantang diri untuk menghadapi ketidakpastian. Boleh saya berkenalan dulu, tapi ya, katanya sih kalau nggak kenal nggak sayang gitu Bu Tias. Atau kalau nggak kenal maka harus ta'aruf dulu katanya gitu. Baik,
Perkenalkan, nama saya Wahyu Bintari, tadi sudah dikenalkan oleh Bu Tias. Biasa kalau mahasiswa saya manggilnya dengan sebutan Bu Bin. Asal jangan diplesetnya jadi Bonbin ya. Kalau Bonbin artinya kebun binatang dong. Nah, saya seorang dosen dan biasanya kalau mahasiswa saya sudah selesai di 3, rata-rata melanjutkannya juga ke IST Akprin dong Bu Tias. Ya. Dan saya selain dosen juga konselor. Selain itu juga praktisi SDM, kebetulan bergabung dengan beberapa biro untuk pengembangan sumber daya manusia, dan juga saya seorang wirausaha. Saya punya bisnis untuk lini fashion namanya Titi Wiwi Handcrafted and Beauty. Nanti teman-teman yang lain barangkali bisa mampir, mampir ke Instagram boleh, mampir shopping gitu ya. Dan saya tadi sudah disebutkan oleh Bu Tia, saya sudah menikah dengan 2 orang anak yang lucu-lucu. Dan nanti kalau ada yang ingin berteman via Instagram, nanti boleh follow saya di @bintariful. Nanti kalau untuk WhatsApp dan juga Telegram nanti sudah tercantum di CV saya tadi ya, Tias. Nah, kita hari ini akan membahas tentang seperti apa sih perjuangan kita di tengah pandemi, karena adik-adik semua, saya manggilnya adik atau mas mbak ya ini ya Bu Tias ya. Kayaknya ada yang mas-mas, ada yang adik-adik gitu. Mas Mbak aja ya. Kalau di Jogja biasanya kalau memanggil yang belum dikenal tapi kita berusaha untuk kenal itu dengan Mas. Kalau laki-laki, kalau perempuan dengan Mbak gitu ya. Jadi Mas, Mbak. Baik, berat memang mengawali perjuangan di tengah pandemi. Apalagi teman-teman semua, Mas Mbak semua saat ini sudah masuk ke jenjang perkuliahan. Kebayang dong betapa beratnya ketika harus menuntut ilmu tapi nggak bisa face to face. Di tengah pandemi ini juga kita akan berhadapan dengan yang namanya ketidakpastian. Segala macam hal saat ini tidak bisa ditebak atau diprediksi. Tentunya pandemi ini banyak sekali membawa dampak nih. Yang pertama PSBB. PSBB yang entah sampai kapan gitu ya. Saat ini sudah mulai longgar tapi kita berharap segera bisa membaik, segera kita bisa bertatap muka seperti itu. Dan yang kedua, dampak yang lain adalah dampak ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa selain pelaku usaha, pegawai, dan lain sebagainya, terdampak sekali dari segi ekonomi. Dan yang berikutnya adalah kesehatan fisik. Kalau dari sudut pandang psikologis nih, sebetulnya kalau untuk masalah kesehatan fisik ini memang ngaruh sekali, karena bagaimanapun juga ada istilah namanya cabin fever, terlalu banyak di rumah, terlalu tidak melihat perkembangan dunia luar, itu pun akan menyebabkan kesehatan kita juga sedikit terganggu. Barangkali kita mudah pusing-pusing ya, kok mudah migrain ya, kok jadinya perasaan aku kalau bangun tidur kok jadinya masih capek banget ya, padahal cuma work from home, padahal cuma study from home, tapi kenapa kok bisa begitu? Nah, ini merupakan beberapa dampak dari pandemi yang berkepanjangan ini. Terus juga pendidikan kita nggak bisa tetap muka dong ya. Ini sudah tahun kedua dan kalau belajar di rumah, harus kuliah dari rumah, itu pasti deh kalian merasakan ketika kemarin tahun lalu. Barangkali adik-adik yang masih SMA atau masih bersekolah, yang tahun lalu masih SMA gitu, sudah merasakan gimana sih perjuangan belajar daring ketika harus beradaptasi dengan bangun pagi, beradaptasi dengan jarak jauh dengan guru, tugas-tugas yang numpuk dan lain sebagainya. Dari segi pendidikan tentunya itu menimbulkan permasalahan baru, tapi insya Allah semuanya bisa terlewati dengan baik ketika kita juga punya semangat dan mental yang sehat gitu ya. Dan yang terakhir adalah kesehatan psikologis. Saat ini memang banyak sekali teman-teman psikolog klinis yang mengeluh, gila sekarang ini kliennya tambah banyak dengan permasalahan yang beragam. Mulai dari stres kerja, mulai dari akademik stres atau stres akademik, dan lain seterusnya. Kesehatan psikologis pun sampai pada level yang berbeda-beda. Itu akibat dari pandemi. Nah, kita sebaiknya memang harus segera siap untuk berbenah. Sebuah ketidakpastian itu harus kita atasi dengan pembenahan. Kita harus berani berbenah. Kenapa kok tahun lalu kita masih gitu-gitu aja ya? Karena kita terpukul dengan adanya pandemi ditambah dengan perencanaan yang kurang.
Kan biasanya kalau harusnya ya kalau misalnya orang yang sehat mental itu ketika menghadapi sebuah masalah sudah ada plan B-nya. Tapi ternyata yang namanya pandemi itu kan unpredictable ya, datangnya tiba-tiba, terus kemudian kita juga nggak siap. Tidak ada kesiapan, itulah yang menyebabkan kita tahun lalu, dan semoga tahun ini sudah membaik ya, tahun lalu kita merasa bahwa aduh kok kayaknya kurang oke nih. Nah, teman-teman semua, tentunya yang namanya perubahan ini yang mungkin disebabkan karena pandemi dan juga disebabkan karena memang saat ini sudah tahun 2021. Banyak sekali perubahan. Dari pandemi aja kita sudah ada banyak sekali perubahan. Yang pertama adalah masalah belanja daring. Dulu yang namanya belanja daring itu sebuah pilihan. Kalau sekarang enggak lagi. Sekarang bukan lagi pilihan tapi merupakan sebuah kebutuhan. Ayo, siapa yang nggak punya akun Shopee? Pasti semuanya punya akun Shopee kan? Yang namanya akun Shopee, kemudian Tokopedia, hampir semua orang pasti akan menginstal itu. Kenapa? Karena sebuah kebutuhan lagi. Bukan lagi sebuah pilihan, tapi merupakan sebuah kebutuhan. Begitu juga dengan pembayaran digital. Nah, pembayaran digital sekarang sudah nggak perlu lagi kita bayar pakai tunai. Kita sudah membayar dengan Shopee Pay, dengan GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Perubahan lainnya adalah adanya teleworking. Ya, sekarang mulai belajar dari rumah, kerja dari rumah, atau work from home. Itu merupakan satu perubahan yang disebabkan karena pandemi. Selamat datang untuk yang baru datang ke Jogja ya, masuk ke kampus Jogja nanti akan banyak sekali perubahan-perubahan terkait dengan pembelajaran saat pandemi seperti ini. Telemedicine, nah telemedicine itu pun juga saat ini tren banget ya, layanan medis jarak jauh misalnya seperti Halodoc dan lain sebagainya, ini merupakan satu perubahan juga. Teleeducation and training juga, walaupun sebetulnya kurang mantep kalau misalnya nggak tatap muka. Seperti misalnya saya suruh ngisi training itu kalau nggak tatap muka juga rasanya kok kayak ada yang gimana gitu, ada yang kurang. Kemudian hiburan daring, misalnya Netflix, terus kemudian Mola TV dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siap nggak sih kita menghadapi ini semua? Ini adik-adik, Mas Mbak, dalam 1 tahun ke depan, insya Allah kita kan masih daring nih. Masih daring kan ya Bu Tias ya? Masih, Bu. Masih daring. Nah, kalau begitu siap nggak sih kita menghadapi semua ini? Karena bagaimanapun juga sekolah di Jogja itu memang berbeda nantinya dengan barangkali di daerah lain ya. Di Jogja sekalipun daring, tapi kita tetap ada standar yang tinggi untuk adik-adik semua. Nah, tapi sebetulnya adanya perubahan, adanya pandemi ini kalau kita sikapi dengan positif, itu dampaknya nggak selalu buruk kok. Misalnya, ketika kita menghadapi pandemi seperti ini, kita akan lebih peduli pada kesehatan. Mulailah kita menjaga jarak dengan orang lain, terus kemudian rajin cuci tangan, kalau bepergian kita langsung ganti baju, dan lain sebagainya. Itu satu perubahan yang bagus saat ini ya, karena pandemi ada perubahan, tapi ada sisi positifnya juga. Terus kemudian yang kedua, lebih berusaha melek teknologi. Nah, pesan saya nih untuk adik-adik yang barangkali baru kenal nih sama yang namanya metode pembelajaran jarak jauh, misalnya kemarin-kemarin ada yang kerja dulu, terus kemudian sekarang baru masuk kuliah, barangkali harus beradaptasi lagi dengan teknologi pembelajaran. Tapi memang sekarang banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk belajar. Nggak cuma via Zoom, nggak cuma via Google Meet, nggak harus dengan Google Classroom. Barangkali nanti setiap anak nanti bisa punya YouTube channel kali ya. Saya lihat YouTube channelnya Bu Tias, wah keren banget. Iya, setuju Bu. Barangkali nanti mahasiswa semuanya harus punya YouTube channel. Handphone harus kita gunakan dengan maksimal, apalagi sudah levelnya mahasiswa. Sudah harus berpikir jarak jauh gitu ya. Harus berpikir levelnya sudah level visioner banget. Saya sudah mewajibkan pada mahasiswa saya harus punya YouTube channel. Setiap tugas nanti harus diunggah di YouTube, nanti saya lihat dari YouTube channel yang sudah mereka buat. Nah, harus melek teknologi. Jangan cuma, taunya Zoom, Google Meet. Enggak, semuanya harus mulai meng-create YouTube-nya masing-masing. Karena YouTube itu bukan cuma sekedar untuk kesenangan, bukan, tapi juga untuk mencari uang ketika kalian mengelolanya dengan baik. Terus kemudian yang ketiga, pandemi ini juga lebih punya banyak waktu di rumah. Walaupun tantangannya, kalau kuliah daring kayak gini nih, tantangannya apa sih? Males, mager, rebahan banget. Nah, itu bagaimana cara kita untuk menghandle diri sendiri akan sangat teruji di masa pandemi kayak gini.
bangun pagi, kuliah pagi itu saya kemarin waktu awal-awal tahun kemarin mahasiswa banyak banget yang, Bu, maaf Bu, tadi kesiangan. Karena mereka masih berpikir bahwa ini adalah hari libur. Padahal bukan libur pandemi, tapi pandemi ini memaksa kita untuk bisa menghandle diri sendiri. Self-management kita harus bagus. Manajemen diri harus bagus, terus kemudian gimana sih cara kita supaya memaksa diri bisa disiplin. Nah, terus kemudian banyak waktu di rumah bukan berarti kita gabut atau mager gitu ya. Karena banyak banget loh saat ini kelas-kelas online gratisan yang itu bisa menambah daftar CV kita nantinya. Pelatihan gratis yang menyediakan sertifikat banyak banget. Kemudian pelatihan gratis yang menyediakan ilmu-ilmu bisnis, ilmu-ilmu terkait dengan technical skill kita, itu juga banyak banget. Tinggal pinter-pinternya kita aja untuk mencari informasi. Kita mau di mana sih mencari ilmu untuk menambah jam kerja kita, jam terbang kita, menambah referensi kita. Karena bagaimanapun juga saat ini, kalau Bu Bin kan saya sering melakukan rekrutmen dan seleksi pegawai ya Dek ya. Saat ini yang dicari perusahaan tuh bukan hanya sekedar IP tinggi, enggak. IP tinggi itu nomor sekian. Yang jelas kalian itu harus benar-benar kompeten. Secara hard skill harus bagus, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau adik-adik dari Akprin ya, Akprin itu kan teknik banget ya, jadi kalian harus menguasai. Dengan adanya keterbatasan daring, belajar daring kayak gini, seharusnya kita bisa mengelola diri dengan baik. Misalnya, aduh kok dosennya cuma menerangkan via YouTube ya, gimana dong aku untuk memperkaya khasanah ilmunya? Ya mencari dong pelatihan, walaupun secara daring, tapi kalau kalian intens untuk melakukan pembelajaran tersebut, insya Allah nanti akan terbiasa dan akan mudah untuk menerima ilmunya dengan baik. Gitu. Terus kemudian yang keempat, punya banyak kesempatan mengikuti kelas online tak berbayar. Ini banyak sekali. Barangkali kalau kalian buka-buka di Instagram itu ya, banyak sekali informasi terkait dengan adanya pelatihan gratis, terus kemudian kursus gratis, pelatihan, workshop, seminar, itu ikut aja. Kalau memang punya banyak waktu untuk kalian isi dengan hal-hal yang positif, kenapa enggak? Dan kuncinya memang harus sehat mental. Kita harus memiliki self-love dulu atau mencintai diri sendiri dulu. Kira-kira gimana ya cara mencintai diri sendiri? Nah, ketidakpastian saat ini memang membutuhkan kualitas manusia yang luar biasa juga. Apa sih yang dibutuhkan orang-orang saat ini yang banyak direkrut oleh perusahaan? Karena sekarang banyak bergeser loh ya. Kalau yang kemarin biasanya yang dicari kriterianya ini. Sekarang memang membutuhkan orang-orang yang memang tahan banting. Yang pertama adalah punya inisiatif. Kalau generasi sekarang rata-rata bangga ya disebut generasi rebahan, disebut generasi mager gitu. Padahal ingat bahwa masa muda, masa untuk menuntut ilmu itu enggak lama. Itu hanya sebentar dan sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan kompetisi di dunia kerja. Maka harus butuh orang-orang dengan mental yang tangguh dengan kompetensi yang memang betul-betul oke. Yang pertama inisiatif. Jangan terlena dan bangga dengan predikat generasi rebahan. Punya inisiatif. Oh, aku ini hari ini banyak waktunya nih, banyak spend time-nya nih. Aku harus punya ide, harus ngapain nih hari ini? Oh, nanti ada ini loh, live di Instagram loh, nanti ada misalnya siapa ya? Ada analisa Widyaningrum, wah, nanti akan ngobrolin soal bagaimana untuk mengelola manajemen waktu. Nah, bergabunglah. Intinya manfaatkan waktu dengan baik, karena bagaimanapun juga kita dituntut untuk bisa memanage diri dengan baik. Yang kedua adalah persistensi. Jangan lengah karena pandemi, maka kita harus terus berusaha, jangan dikasih kendor. Anak muda sekarang apalagi, banyak yang mengira bahwa pandemi ini saatnya untuk santai-santai, ini salah besar. Karena pandemi ini kita diuji banget untuk meningkatkan kualitas diri dengan mandiri. Artinya tanpa disuruh-suruh, tanpa harus datang ke kampus, kita harus bisa mencari ilmu dengan baik. Terus kemudian yang ketiga adalah adaptability atau mampu menyesuaikan diri. Mampu menyesuaikan diri dengan segala medan, dengan segala kondisi gitu ya. Apalagi saat ini pandemi seperti ini, kita banyak sekali yang dosen banyak tugasnya,
dosen banyak ngasih tugas yang kadangkala kita merasa nggak masuk akal itu. Masa sehari tugasnya ada 4, masa tugasnya semuanya harus deadline-nya besok. Tapi kamu harus menyesuaikan diri dengan itu semua. Pertama, kalau misalnya untuk manajemen waktu, Bu Bin menyarankan kalian mencatat. Jadi buat jadwal harian, kamu ngapain aja. Karena kalau sudah tercatat seperti itu dan kalian punya komitmen untuk menjalankannya dengan baik, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Dosen itu memberikan tugas, pasti sudah dihitung. Oh, ini bisa dikerjakan dalam durasi 1 jam, dengan durasi 2 jam misalnya seperti itu. Itu sebenarnya sudah dihitung. Jadi nggak ada alasan untuk mahasiswa kok bilang, waktunya kurang nih Bu, waktunya kurang, harusnya ini dikasih minggu depan. Sebetulnya kita sudah menghitung semuanya. Maka dari itu, mari jalani dengan lebih disiplin lagi. Buat waktumu dengan penjadwalan yang tertata. Kemudian kalau untuk belajar sehari-hari, kalau memang sudah mahasiswa kan biasanya orang tua sudah nggak memonitor lagi ya, itu sebaiknya memang harus diawali dengan rutinitas seperti halnya ketika tidak terjadi pandemi. Bangun pagi tetap harus, mandi pagi, dandan yang rapi, kece, wangi gitu. Terus kemudian jangan lupa tetap setting tempat belajarmu seperti halnya kalian menyeting sebuah tempat kerja atau tempat belajar. Seringkali kita, belajarnya sambil rebahan nih. Nanti yang ada kalian buka-buka Instagram buat stalking mantan, bukan belajar gitu ya. Maka dari itu, ayo kita lebih bisa mendisiplinkan diri dari segi waktu, terus kemudian dari segi setting tempat juga iya, harus dibuat sesemangat mungkin untuk kita menjalani hari-hari dalam belajar dari rumah gitu. Terus kemudian, nah ini dia curiosity atau rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu kalau untuk anak muda kan biasanya, pengen deh belajar tentang ini. Karena bagaimanapun juga kadangkala ada banyak sekali ilmu dari bangku kuliah yang itu hanya bisa kita sempurnakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Semisal kalian ngambil jurusan teknik informatika. Jurusan informatika akan bagus kalau kalian banyak mengikuti seminar atau workshop seputar bisnis. Harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi karena satu ilmu akan menjadi sempurna ketika kita sempurnakan dengan ilmu yang lainnya. Biasanya kalau anak-anak muda kan banyak mengikuti kelas-kelas online yang berbasis bisnis ya. Karena kalau kalian rata-rata generasi Z yang lahiran tahun 90 sampai awal tahun 2000-an gitu, mereka kepenginnya sih segera bebas finansial di usia 40-an gitu kan ya. Pengen segera kaya Bu, pengen segera bisa keliling dunia Bu, pengen punya rumah sendiri di usia 30 tahun Bu. Kalau begitu berarti ayo dong, rajin belajar, rasa ingin tahunya dipupuk, dan selalu rajin dalam mengikuti kelas-kelas online. Terus kemudian leadership atau kepemimpinan. Saat ini memang banyak sekali yang menawarkan menawarkan ilmu-ilmu gratis gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita pun juga tetap harus bisa berinteraksi dengan sesama teman. Tidak berarti bahwa pandemi ini kita tercetak menjadi pribadi yang istilahnya hanya bisa bekerja sendiri. Enggak, kita tetap bisa berkomunitas, kita tetap bisa memiliki komunikasi yang bagus dengan teman, kita bisa mengasah leadership kita, bisa mengasah teamwork kita dengan orang lain. Dan nanti barangkali bisa kok kalau misalnya dosen ngasih tugas yang bersifat kelompok, nanti kita bisa Zoom meeting misalnya gitu, dan lain seterusnya. Terus kemudian yang keenam adalah social and cultural awareness. Nah, ini yang selalu disampaikan oleh Bu Tias kemarin, Bu. Kasih tahu dong gimana caranya supaya anak-anak itu bisa paham dengan budaya di Jogja. Terutama bagaimana sih unggah-ungguh dengan dosen yang lebih tua, dengan teman, dengan beberapa orang yang nantinya akan kita temui saat belajar dan beradaptasi di kota Jogja. Tentunya kalau yang namanya di Jogja itu unggah-ungguh itu nomor 1 ya, Dek. Tapi jangan salah, unggah-ungguh nomor 1 itu pun akan kepakai ketika kita nanti bekerja. Yang namanya soft skill itu akan kita pakai dalam rangka bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari nantinya ketika kalian berumah tangga maupun sudah berada di lingkungan sosial. Nah, etika itu menjadi hal yang paling utama di dalam kita membawa diri. Jadi mahasiswa jangan sampai dong kalau misalnya WA dosennya malam-malam, WA dosennya to the point. Saya pernah di WA sama mahasiswa nih.
hari ini kuliah, GUG, hari ini kuliah GUG. Saya kan bingung, wah ini yang WA siapa ini? Mohon maaf, Dek, barangkali perlu untuk diperjelas, tidak usah disingkat-singkat. Kita pun harus menyadari bahwa kita dengan dosen itu sudah berbeda generasi. Sebisa mungkin bila berkomunikasi dengan dosen yang lebih tua, kita harus paham bahwa beliau-beliau ini kadang-kadang tidak ngerti dengan bahasa prokem, tidak paham dengan bahasa-bahasa yang terlalu disingkat. Yang ada nanti kita bisa miskomunikasi dan bisa menimbulkan permasalahan ya. Walaupun demikian juga niat kita harus menjadi pribadi yang sopan. Jangan dikira dosen jadi ngerti gitu ya. Kalau misalnya di Bu DMN gitu kan kita juga nggak tahu Bu DMN itu apa ya, ternyata di mana itu. Tidak. Kalau untuk WA dosen, SMS dosen sebisa mungkin diawali dengan salam dulu. Assalamualaikum Bu, mohon maaf, apakah besok Sabtu pukul 15.00 kita bisa bertemu Bu? Saya sangat mengharapkan bisa mendapatkan bimbingan dari Ibu. Itu hal yang sederhana, tapi sangat-sangat berarti sekali. Berarti untuk Anda juga, karena dosennya jadi berpikir, ternyata anak ini punya unggah-ungguh. Anak ini punya sopan santun yang bagus. Ini bukan sekedar sebuah kewajiban, tapi ini kebutuhan kita loh ya. Karena jika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain juga. Itu masalah etika, unggah-ungguh. Begitu juga ketika harus menghadapi dosen. Pakailah baju yang memang pantas disebut sopan ketika harus menemui dosen di kampus. Saya sering menemui kalau mahasiswa, kalau untuk ke UKM gitu pakai sendal jepit doang, pakai kaos oblong doang, bahkan pakai celana jeans yang sudah bele. Itu gimana ya? Kurang etis. Artinya kalau masuk ke lingkungan kampus, tentunya kita punya rambu-rambu untuk bisa memenuhi kriteria layak. Layak dalam artian kita layak untuk disebut sebagai seorang mahasiswa yang terpelajar. Maka di depan kampus biasanya kan ditulis ya, untuk bisa mendapatkan pelayanan dari kami, silahkan untuk berbusana yang rapi. No sandal jepit, no jeans bele, no t-shirt gitu ya. Jadi bisa mungkin hal-hal seperti itu kita perhatikan. Dengan kakak kelas juga ya, dengan kakak tingkat juga sebaiknya hormati mereka selayaknya kalian memiliki kakak sendiri. Dengan teman juga, sayangi teman, harus menghormati gitu ya. Kalau memang tidak bisa berbahasa Jawa yang halus, ya sebisa mungkin pakai bahasa Indonesia saja. Karena seringkali ada miskomunikasi sih. Kebetulan mahasiswa saya kan banyak yang dari Jawa Timur tuh. Ternyata kata sampean, pean itu sudah halus sekali gitu ya. Saya sering, Bu, dalam saya Bu, sampean ke kampusnya kok sampean ya. Saya sering mikir itu, tapi setelah saya tahu, ternyata pean atau sampean itu kalau di Jawa Timur sudah sangat halus sekali. Maka dari itu, daripada miskomunikasi lebih baik pakai bahasa Indonesia yang sopan dan baik gitu. Nah, Jogja ini merupakan kota pelajar yang memang sangat istimewa. Maka nomor 1 etika, unggah-ungguh, dan kalian sebisa mungkin bisa membawa diri dengan baik. Orang Jogja itu istilahnya kalau di wong Jawa itu dipangku mati. Artinya kalau orang Jawa itu dibaik-baiki, dia akan berlipat-lipat lebih baik. Maka dari itu kita saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi gitu ya. Di lingkungan kampus juga dengan dosen sebisa mungkin kita sopan dan menganggap bahwa mereka adalah orang tua kita sendiri. Gitu. Nah, berikutnya setiap tahun kebetulan kalau di kampus, di seluruh kampus saya yakin ya, di Akprin pun juga setiap tahun pasti akan ketemu sama DUDI, dunia usaha, dunia industri. Biasanya nanti akan ada pertemuan dengan beberapa perusahaan yang menjadi user, pengguna untuk lulusan atau alumni dari Akprin. Saat ini DUDI itu mencari kriteria lulusan bukan hanya sekedar IP-nya bagus, tapi apa? Nah, yang pertama memang IPK harus wajib bagus. Kalian mau punya IP berapa nih? 3? Atau jangan sampai nasakom ya, nasib 1, jangan. Sebisa mungkin 3,15 lah. Itu standar utama untuk bisa diterima di perusahaan multinasional. Kalau dari pengalaman Bubin untuk menyeleksi pegawai itu memang yang dicari sebisa mungkin di atas 3,15, 3,10 itu sudahlah mentok lah ya. Terus kemudian jangan lupa punya pengalaman, terutama pengalaman magang. Kalau di Akprin barangkali nanti akan ada magang kerja, atau sekarang kan ada dual system program ya. Jadi setengah belajar teori, setengahnya lagi nanti belajar di
luar kampus atau di perusahaan. Itu gunakan dengan baik, manfaatkan dengan baik, karena pengalaman magang, sertifikat magang itu benar-benar ajaib untuk bisa diterima kerja dengan mudah. Nah, terus kemudian jangan lupa pernah jadi mahasiswa aktivis. Sekalipun kita belajar daring kayak gini, tentu yang namanya aktivitas sosial kemahasiswaan tetap jalan dong ya. Sebisa mungkin kita bergabung di sana, karena yang namanya berorganisasi nanti kalian akan menuliskan di CV, kurikulum vitae. Nanti kalau HRD baca, waduh, ini dia mengikuti organisasi kemahasiswaan. Oh, dia jadi staf luar negeri. Oh, dia jadi sekretaris. Itu menambah poin sendiri untuk adik-adik atau mas mbak yang nanti akan mencari kerja di luar sana. Terus kemudian punya sertifikat keterampilan. Kalau saat ini masih belajar daring, banyak kok pelatihan yang menyediakan sertifikat yang bisa kita cetak sendiri. E-certificate itu bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti beberapa sertifikat untuk seminar, pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya bisa berbahasa Inggris. Sebetulnya kalau kampus itu sudah punya kurikulum sendiri, memasukkan bahasa Inggris ke dalam kurikulum. Tapi kita pun juga harus menambah dengan usaha sendiri. Misalnya kita bisa ikut pelatihan bahasa Inggris, atau kalau di Jogja itu ada Jogja English Dormitory gitu ya. Biasanya kalau mahasiswa saya pada ikut di situ. Ketika nanti ada libur semesteran, daripada gabut di kosan lah, nanti bisa deh kalau misalnya ikut dalam klub bahasa Inggris selama seminggu misalnya. Itu ngebantu banget kita untuk bisa menambah skill kita dalam berbahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kalau di perusahaan sih nggak harus bagus ya, secara struktur nggak harus sempurna, itu nggak. Yang penting kan kalau bahasa Inggris di dunia kerja itu, apa istilahnya, I dong, you dong ya, aku dong, kamu dong gitu. Saya paham, kamu paham. Jadi sebisa mungkin yang ada di kita itu yang kurang adalah masalah kepercayaan diri. Itu yang sering dikatakan oleh Dudi. Dunia usaha, dunia industri, mereka menilai bahwa SDM kita tuh sebetulnya bagus, terampil, cuman kurangnya itu tadi. Kepercayaan diri di dalam berbahasa Inggris, kepercayaan diri di dalam melakukan pekerjaan yang baru. Saya pernah nih punya mahasiswa dari Laos. Mahasiswa dari Laos itu PD-nya setengah mate, padahal dari segi skill ya masih kalah jauh dibandingkan dengan mahasiswa dari asal Indonesia ya. Tapi ketika saya tanya, kamu punya mimpi apa sih? Saya pengen mimpi jadi menteri di negara saya, Bu, katanya gitu. Dia berani untuk mengutarakan apa mimpinya. Lalu apa langkah-langkah yang sudah kamu buat? Ternyata saya setelah dari Politeknik ini, saya mau melanjutkan studi di Amerika, dan saat ini saya dengar dia memang sudah belajar di Amerika. Karena apa? Rasa percaya diri yang luar biasa. Tentunya diimbangi dengan kerja keras dong ya. Saya masih ingat banget, dia nggak punya motor, waktu itu belum ada aplikasi Gojek, belum ada aplikasi Grab. Dia jalan kaki, mulai dari kampus sampai ke kosannya itu lumayan jauh, dia setiap hari jalan kaki. Tapi itulah perjuangan gitu ya. Jadi mahasiswa kalau memang punya greget atau punya semangat, insya Allah semuanya akan berakhir happy ending. Terus kemudian tes kesehatan yang prima. Ini juga makanya mahasiswa ayo dong jaga kesehatan masing-masing. Nanti ketika sudah mulai luring, belajar tatap muka, berada di kos, kalian sendirilah yang bisa menghandle diri sendiri. Jangan sampai nanti di sini terlalu banyak merokok, terlalu banyak misalnya begadang, terlalu banyak melakukan hal-hal yang itu nggak berfaedah banget, jangan sampai ya. Jadi sebisa mungkin kesehatan harus bisa dijaga oleh diri sendiri. Dan yang terakhir, yang dicari oleh dunia usaha, dunia industri adalah anak-anak yang jujur, kreatif, memiliki soft skills yang oke. Nah, apa sih soft skill itu? Ya termasuk pada jiwa kepemimpinan, kepercayaan diri, kejujuran, terus kemudian banyak sekali hal-hal yang bersifat soft skill. Yang itu tidak bisa kita dapatkan seutuhnya di bangku kuliah, tapi kita bisa memperkaya dengan banyak melakukan aktivitas yang positif. Gitu. Terus kemudian selanjutnya nih, bagaimana kunci berproses yang benar? IPK masih penting karena di Indonesia tolok ukur bocah pinter dalam artian memiliki keterampilan yang memadai itu masih tolak ukur yang utama adalah IPK. Jadi kalau misalnya, Bu, kok nggak kayak di luar negeri sih? Kalau di luar negeri itu tolak ukurnya ketika kita bisa mengerjakan sesuatu dengan baik.
memang di beberapa perusahaan pun sudah ada yang menerapkan skill test atau tes berbasis keterampilan. Tapi tetap IPK itu bisa menjadi tolak ukur yang utama. Karena dari IPK kita bisa tahu bagaimana dia berproses selama dia menjalani masa studi di kampus. Karena nggak mungkin kalau misalnya bocah yang males-malesan di kampus, kok dia nggak pernah masuk ke kampus, IPK-nya bagus tuh nggak mungkin. Jadi IPK masih menjadi standar tolak ukur kalau untuk rekrutmen dan seleksi di Indonesia. Terus kemudian yang kedua, hard skill itu sangat penting, jelas ya. Kompetensi itu menjadi tolak ukur untuk bisa bekerja di perusahaan yang bagus. Kalau masuk ke jurusan informatika, berarti kalian memang harus mendalami hal-hal yang berbau informatika. Karena apa? Perusahaan menginginkan orang yang memiliki keahlian yang spesifik. Itu nggak bisa dipungkiri, memang seperti itu adanya. Terus kemudian yang ketiga, soft skills. Penentu sukses ke depannya. Yang namanya teamwork, keterampilan komunikasi, keterampilan berbahasa dengan baik, keterampilan untuk presentasi, problem solving, tata krama, etika, keterampilan berorganisasi. Ini enggak cuma akan kita pakai ketika kita melamar kerja, enggak, tapi kita akan menggunakan seterusnya ketika kita berkarir atau bekerja maupun ketika dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Terus kemudian yang keempat adalah personality atau kepribadian. Terutama kalau kita adalah pribadi yang kerja keras, jujur, itu biasanya akan diincar oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Tapi tentunya itu semua nggak bisa kita dapatkan begitu saja dari bangku kampus. Ilmu dari kampus itu kan 60% ya. Nanti 40%-nya kita harus belajar secara otodidak dan mandiri. Semua harus dilatih dan dipraktekkan. Nggak bisa kalau ilmu berorganisasi kok kita hanya bisa baca buku, itu nggak. Berorganisasi ya harus dipraktekkan ke dalam kehidupan yang real. Maka kalau misalnya ada BEM atau apa, kan bolehlah ikut seleksi untuk menjadi pengurusnya. Ikutlah komunitas seperti misalnya apa tadi yang disampaikan oleh Mbak MC dan Mbak MC tadi, ikut UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Sebisa mungkin ikut raketan Meng Siji ya, Dek ya. Walaupun hanya satu UKM tapi bergabunglah. Barangkali ada beberapa di sini yang dulunya mahasiswa saya ya, yang mungkin sudah bekerja tapi kuliah lagi di usia yang sudah enggak muda. Enggak masalah. Kalau misalnya memang masih memiliki waktu untuk berorganisasi, bergabunglah. Karena bukan hanya nanti akan bermanfaat di dunia kerja, tapi juga di kehidupan sehari-hari juga akan bermanfaat sekali. Oke, lanjut ya. Bagaimana belajar dengan bahagia dan mencintai diri? Kalau untuk studi, kalian nanti akan selesai dengan masa tempuh 3,5 sampai 4 tahun ya kalau di Akprin ya. Kalau untuk tempo yang tidak sebentar seperti itu, berarti kalian harus punya yang namanya personal purpose atau tujuan hidup. Ingat selalu tujuan hidup. Kalau yang masih muda-muda baru lulus dari SMA, kalian harus bisa untuk menuliskan, apa sih yang aku mau setelah aku lulus dari Akprin, aku mau ngapain ya? Oh, kayaknya setelah ini aku harus kerja di perusahaan mana. Boleh loh menuliskan daftar kamu mau ngapain aja setelah lulus. Ketika kalian punya tujuan, kalian akan melakukan segala macam proses dengan ringan, hati gembira, dan mudah untuk menjalani. Terus kemudian yang kedua, kelola waktu dengan baik. Tuliskan, membuat jadwal apa yang kamu kerjakan mulai dari setelah bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi, tulis saja. Kalau yang sudah di checklist. Artinya kamu harus punya target untuk melakukan hal-hal yang produktif dan positif untuk satu hari itu. Tuliskan. Karena tantangan ketika kalian sudah dianggap dewasa oleh orang tua, sudah masuk ke dunia perkuliahan, itu adalah mengelola waktu dengan baik. Mengelola waktu dengan baik itu artinya kalian sudah punya yang namanya manajemen diri, sekaligus manajemen stres. Karena kalau yang namanya membuat jadwal, kalian bukan hanya sekedar membuat penjadwalan, tapi juga sekaligus mengevaluasi. Misalnya kemarin kamu bikin rencana untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G. Setelah kamu jalani, oh ternyata aku terlalu capek kalau misalnya jadwalnya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa sisipkan. Oh, berarti jam sekian sampai sekian aku harus istirahat, misalnya tidur siang. Supaya apa? Kalian juga bisa melakukan manajemen stres dengan baik. Sehingga nanti bukan hanya produktif, bukan hanya bisa melakukan
hal-hal yang positif, tapi kamu juga bisa merasakan bahagia atau happy. Gitu ya. Terus kemudian biasakan bangun pagi, awali dengan positif. Ini seringkali yang kalau dalam masa daring kayak gini susah kayaknya ya. Bangunnya siang, kalau ada tugas ngerjainnya malam, kalau enggak, kalau udah mepet deadline, itu enggak benar. Karena akan merugikan kita sendiri. Hasilnya enggak maksimal, ditambah lagi dengan kita merasa kemerungsung. Kalau orang Jawa bilang kemerungsung, terlalu terburu-buru. Akhirnya hasilnya enggak bagus. Jadi biasakan bangun pagi, awali hal-hal dengan yang positif gitu ya. Terus kemudian jangan lupa sisipkan aktivitas seru di sela jeda kita melakukan aktivitas. Belajar jangan terus-terusan gitu ya. Sisipkan hobi di situ. Masa pandemi kan kayaknya banyak hobi-hobi dadakan ya. Punya tanaman hias, terus kemudian workout. Sekarang tuh tempat-tempat jualan tanaman laris sekali. Karena sekarang hobi orang hampir seragam ya, semuanya punya tanaman hias yang banyak, yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Nah, itu kalian bisa melakukan hobi untuk membuat balance. Di antara kejenuhan di rumah aja, kalian punya aktivitas yang menyenangkan. Terus kemudian yang kelima, cari suasana dan aktivitas baru yang menantang. Seringkali kita sudah terjebak di zona nyaman. Aduh, udahlah, gini aja, yang penting tugas selesai. Buat tantangan baru dong. Oh, kalau gitu apa ya? Misalnya kalian harus punya target, minggu ini aku harus bisa dapetin ilmu baru seputar finance management, manajemen keuangan. Ya ikut kelasnya Pritagozi dan lain sebagainya. Sebisa mungkin kalian bisa menambah ilmu baru, wawasan baru yang tidak bisa kalian dapetin di bangku kuliah. Terus kemudian yang keenam, sebelum tidur, nah ini yang sering anak-anak zaman sekarang tuh kelupaan bahwa main HP itu nggak bisa terus-terusan. Mata kita capek, otak kita capek. Nanti radiasinya nggak bagus buat tubuh gitu ya. Maka sebisa mungkin sebelum tidur, istirahatkan handphone, paling nggak sejam sebelumnya. Nanti kalian bisa sambil merenungkan, hari ini aku udah ngapain aja ya. Ya ampun, ternyata banyak banget nikmat Tuhan ya. Aku udah diberikan kesempatan untuk belajar di Akprin. Aku udah bisa pada titik ini. Ya ampun, terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Besok aku akan melakukan hal yang lebih baik lagi. Terus kemudian yang ketujuh, belajar hal baru setiap hari. Tadi sudah ya. Jadi sebisa mungkin memang kalau tidak mendapatkan di bangku kuliah, kalian bisa mendapatkan di sosial media, mendapatkan di YouTube misalnya seperti itu. Yang kedelapan, berikan asupan makanan terbaik untuk kerja keras badanmu. Seringkali kita kelupaan. Berhubung di rumah aja, kalian lupa untuk memberikan reward untuk diri sendiri. Duh, makan seadanya aja deh, Indomie aja setiap hari. Aduh, suwe-suwe so penyakitan deh. Menjaga kesehatan tubuh itu bagian dari kalian ikhtiar untuk memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Prestasi, kebahagiaan itu dimulai dari kesehatan yang baik. Maka dari itu, berikan asupan makanan terbaik untuk kerja keras badanmu. Kan udah ini nih, sudah berjuang mati-matian nih, kerjaan tugas dosen, kuliah di sela-sela, banyak aktivitas rumah yang harus kamu tanggung gitu dan lain sebagainya. Yang ke-9, berolahraga. Nggak ada salahnya kalau kita berolahraga di rumah yang agak niat gitu kan. Kita seringkali, wah Bu, mengerjakan kerjaan rumah tangga aja udah olahraga. Belum. Sebetulnya kalau misalnya kita mau meluangkan waktu untuk berolahraga itu akan lebih seger lagi. Kita lebih semangat lagi. Nggak akan terjadi yang namanya cabin fever atau kebosanan di rumah yang sangat banget sehingga bikin stres, bikin uring-uringan. Kita bisa mengimbanginya dengan berolahraga karena jiwa dan raga harus semuanya sehat. Gitu ya. Sebisa mungkin kalau beraktivitas di rumah itu harus seru. Sama serunya ketika kita beraktivitas di luar rumah itu. Nah, slide berikutnya, monggo. Nah, hari ini belajar bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, dengan siapa saja. Walaupun kesempatan kita untuk bertatap muka baru kita bisa lakukan insya Allah semester depan, tapi belajar di rumah pun untuk sekelas mahasiswa sebetulnya sudah bisa terhandle dengan baik. Asal tadi itu yang sudah Bu Bin katakan, harus punya self-management atau manajemen diri yang baik. Jangan dikira kalau di rumah terus kemudian kualitasnya turun. Enggak, kita tetap bisa istiqomah untuk menjalani hari-hari dengan tetap maksimal gitu ya. Terus kemudian kuncinya, tadi sudah Bu Bin bilang, yang pertama adalah disiplin diri. Disiplin diri, banyak baca referensi, banyak ikut
kelas-kelas online selama kita nanti menjalani hari-hari di rumah selama pandemi. Dan jangan lupa selalu update dengan perkembangan zaman. Satu lagi, gaul. Gaul dalam artian kalian tetap memiliki komunikasi baik dengan dosen, dengan rekan kuliah, maupun dengan kenalan-kenalan baru yang itu menjadi investasi kita ke depannya. Ingat, bukan hanya sekedar IPK bagus, tapi kalian harus memiliki jaringan atau link yang baik. Gitu ya. Paksa diri kalau memang selama ini masih malas-malesan. Dari kita memaksa diri, nantinya akan bisa teratur, hidupnya akan lebih baik, teratur, self-managementnya bagus, nanti akan terbiasa menjadi pribadi yang oke. Gitu ya. Nah, terakhir nih, ingat selalu bahwa nih, di saat lo males-malesan, banyak orang di luar sana yang mati-matian belajar. Karena yang namanya berkompetisi, apalagi di zaman sekarang ya, serba ketidakpastian, itu kita nggak pernah tahu kayak apa ya teman-teman kita dalam berjuang, kayak apa ya teman-teman di luar sana dalam memperjuangkan masa depannya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki self-management atau manajemen diri yang baik. Paksa, bisa, nanti akan terbiasa. Apalagi yang masih muda-muda nih, fresh graduate, masih punya energi yang luar biasa, jadi pastikan bisa maksimal belajar di kampus sekalipun via daring, gitu ya. Jaga hubungan baik dengan dosen, jaga hubungan baik dengan kakak tingkat, jaga hubungan baik dengan teman, karena beliau-beliau ini adalah investasi kita di masa datang. Seringkali kita mendapatkan pekerjaan bukan karena kita melamar, tapi dari rekomendasi dari misalnya dosen, rekomendasi dari kakak tingkat, rekomendasi dari teman yang mungkin kita pernah sebel sama dia. Jadi rezeki itu bisa datang dari mana aja. Maka kita harus menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selalu ingin belajar, pribadi yang tahu unggah-ungguh dan sopan santun. Gitu ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Bu Tias. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi ya Bu Tias. Iya, betul Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Penyampaiannya sangat jelas ya, saya yakin adik-adik Semoga semuanya. ya. Ini kalau di kelas biasanya banyak yang tanya dan lain sebagainya Bu. Tapi kalau Iya. online tuh kayaknya berasa cuma 2 orang aja yang bicara ya. Kalau saya bilang seperti sopir ambulan Bu Tias. Ya. Ngomong dewe, nyopir Iya. dewe, yang lainnya tidur. Iya, betul. Oke. Baik, sebelum memulai sesi diskusi, mungkin saya ada pertanyaan dulu, nggak apa-apa ya Bu? Jadi tertarik enggak, ini Bu Tias. soalnya. Iya. Tadi Bu Wahyu nyebutin ada mental yang tangguh gitu ya, yang harus dibutuhkan oleh mahasiswa baru. Nah, kira-kira tadi saya nangkep ya ada beberapa poin kaitannya misalnya inisiatif, persistensi, adaptability, curiosity, leadership, dan social culture awareness. Kira-kira dari semua itu, apakah semuanya itu penting atau bisa dilakukan semuanya atau kita perlu yang mana dulu seperti itu, Bu? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tias. Ya. Sebetulnya satu paket Bu Tias. Karena sekarang ini yang namanya dunia usaha, dunia industri menginginkan SDM yang memang betul-betul handal dan unggul. Itu bisa kita tempa mulai dari ketika kita belajar. Adanya inisiatif, kemudian persistensi atau usaha yang terus-menerus, kemudian daya adaptasi, rasa ingin tahu, kepemimpinan, social and cultural awareness, itu satu paket yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Misalnya ya, yang penting itu adalah memiliki etika, unggah-ungguh, bisa membawa diri dengan baik, dan lain seterusnya. Tapi kita lupa, misalnya lupa tentang mampu menyesuaikan diri. Kita lupa inisiatif. Percuma dong kalau pinter aja tapi nggak punya unggah-ungguh. Begitu juga kalau anak kok terlalu punya unggah-ungguh tapi juga kok dari segi keilmuan kurang. Jadi itu merupakan satu paket. Jadi Mas Mbak, sebisa mungkin kalian memiliki paket komplit ya. Jadi nggak cuma sekedar pinter tapi juga sopan. Nggak cuma sekedar pinter dan sopan tapi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Nggak cuma sekedar itu, tapi bisa juga dengan orang yang tangguh, punya usaha yang terus-menerus, tidak menyerah, terus kemudian punya kepemimpinan yang bagus. Itu nanti bukan hanya sekedar membawa kalian pada sukses pada saat kalian menimba ilmu, tapi juga ketika berkarir maupun kalian besok dalam kehidupan sosial kemasyarakatan akan kepake terus. Itu merupakan paket komplit yang akan membekali kalian seterusnya. Itu Bu Tias.
Oke, terima kasih Bu Wahyu. Jadi kayak makanan misalnya ya, di mie instan kalau cuma makan mie-nya aja kayaknya nggak lengkap tanpa bumbu gitu ya, Bu. Iya, paket komplit Bu Tias. Iya. Oke, mungkin bagi adik-adik mahasiswa bisa dibantu, mungkin ada yang sudah raise hand dari panitia. Ini saya Bu berdiri sendirian, tapi di depan saya ini banyak adik-adik panitia yang hebat ini mengatur acaranya sampai sedemikian rupa. Ini nggak tidur. Wah, luar biasa. Baik, atau ada yang mau bertanya ini? Nanti penanya terbaik boleh dapat door prize dari saya, bingkisan dari Ada saya deh Bu Bu Tias. Silakan. Oh enggak? Iya, perkenalkan nama saya Angel Rizkyarta Kanaya dari jurusan Teknik Kimia. Nomor induk mahasiswanya 211-017-011. Ya, tadi Bu Wahyu sempat mengatakan tentang mental sehat. Saya ingin bertanya, bagaimana suatu mental itu bisa disebut sehat dan gimana cara mendapatkan atau mencapai mental sehat di masa pandemi seperti ini? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Wah, pertanyaan bagus loh, Bu. Iya, Bu. Ini mahasiswa saya ini ya, jadi teknik kimia. Hebat. Jurusan apa? Teknik kimia ya? Iya. Monggo Bu Wahyu. Baik, terima kasih. Siapa tadi namanya, Dek? Angel ya? Angel ya. Angel, Angel. Dari mana asalnya Angel? Dari Jogja. Oh, SMA-nya dulu mana SMA-nya? SMA Negeri 7. Kita satu alumni, Bu Bin juga iya. Saya SMA 7. Oh iya. Bukiran toh? Iya. Oke, salam kenal ya adik kelas saya. Baik, apa sih yang namanya sehat mental, terutama ketika saat ini kita belajar pandemi? Seperti apa kriteria sehat mental? Baik, yang pertama-tama yang namanya sehat mental, kalau secara psikologis adalah kalian memiliki self-love. Sudah pernah dengar belum, Angel? Self-love? Pernah belum? Sudah ya? Yang namanya self-love atau mencintai diri adalah kita bisa menerima kondisi saat ini. Here and now, di sini dan sekarang. Kita bisa menerima bahwa kita, kita dalam masa pandemi, aku adalah seorang mahasiswa. Berarti tugas kewajibanku adalah belajar, kewajibanku adalah menyelesaikan segala macam tugas dengan baik. Nah, mencintai diri, menerima diri tanpa harus komplain, tidak ada protes-protes. Tapi kok. Jadi menerima tanpa tapi. Itulah self-love, mencintai diri. Kalau kamu sebagai seorang mahasiswa berarti melakukan kewajibanmu tanpa mengeluh. Kamu bisa menerima diri bahwa kamu spesial, kamu bisa melakukan itu semua tanpa ada kata tapi. Itu self-love. Memaafkan jika memang ada kesalahan diri. Aduh, kemarin kok ujianku kok kurang bagus. Ya sudahlah, besok aku akan memperbaiki di semester depan. Itulah self-love. Tanpa harus merasa bersalah, tanpa harus adanya embel-embel, aku iki jan nggak oke nih, aku payah nih, itu belum self-love. Kemudian yang kedua adalah positif. Positif dalam artian memandang segala sesuatunya dengan kacamata yang baik, kacamata yang positif. Oh ya sudahlah, mungkin aku ketika belajar daring kayak gini ada hikmahnya. Aku bisa punya banyak kesempatan ikut kelas online. Oh, aku lebih banyak punya kesempatan di rumah bareng mama papa. Oh, aku punya lebih banyak kesempatan untuk melakukan aktivitas lain yang merupakan hobiku yang kelupaan ketika dulu waktu masih belum ada belajar daring. Jadi memandang segala sesuatu dengan positif. Terus kemudian yang ketiga, orang yang sehat mental tetap harus bisa produktif, melakukan banyak hal yang baik, melakukan banyak hal yang bermanfaat. Itu ciri yang ketiga untuk sehat mental. Terus yang berikutnya adalah happy. Pastikan kita punya rasa bahagia ketika menjalani hari-hari. Itulah sehat mental. Dan bisa menularkan kebahagiaan kita itu untuk orang-orang di sekeliling kita. Gitu ya, Angel? Apakah sudah cukup jelas? Iya, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Angel. Adik kelasku ini. Berikutnya. Yang kedua, boleh? Silakan, Nak. Mantap ini, Bu. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri dan bertanya, mohon maaf untuk Ibu Binturi dan teman-teman, saya tidak bisa on cam karena kamera saya sedang error dan tadi saya setting tidak bisa. Ya, Oke. Perkenalkan, nama saya Aditri Suganda dari jurusan Teknik Geologi. Asal saya dari Maluku. Ya, Adi. Halo, Adi. Ya.
Bu, saat kita kuliah offline ya, ketika kita habis kuliah gitu, biasanya kita capek, lelah, nah yang bikin mood kita turun. Nah itu kan solusinya kita bisa main nongkrong kemana-mana gitu, ke bioskop, mall. Nah di saat pandemi seperti ini kan semuanya serba offline ya Bu. Kita nggak bisa ketemu temen, nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah, gimana sih cara Ibu atau saran yang bisa Ibu berikan kepada saya dan teman-teman mahasiswa untuk bisa menaikkan mood kita tuh gimana sih Bu caranya? Oke. Pandemi ini. Adi, hobinya apa, Di? Basket, Bu. Wah, berarti harus ke lapangan ya bareng teman-teman ya, Di? Iya. Tapi masalahnya lapangannya banyak yang nggak buka, Bu. Oh iya sih, iya. Selain olahraga volley apa lagi? Basket, selain basket apa selain basket? Biasanya saya main game sih, Bu. Soalnya bosan juga kalau di rumah terus gitu. Iya. Solusinya main game. Oke. Oke, itu Adi. Itu saja, Adi. Iya, sepertinya, Bu. Iya, oke. Ya, gangguan. Memang cukup cukup dilematis nggih Bu Tias, karena kalau hobinya kok olahraga outdoor, saat ini banyak lapangan-lapangan yang ditutup ya. Tapi tentunya kita punya banyak hobi yang lain. Seperti tadi kata Adi, dia punya hobi ngegame, tapi tentunya ngegame terlalu banyak, durasinya juga tidak bagus. Untuk saat ini kita harus punya banyak kreativitas memang. Mas Mbak sekalian tentunya punya punya rumah yang tidak semuanya luas, punya rumah yang tidak semuanya cukup representatif untuk melakukan hobi kita. Jadi memang kita harus tahu situasi apa sih yang kita punya untuk bisa bahagia bersama keluarga gitu. Karena saat ini waktu terbanyak adalah bersama keluarga. Memang yang pertama kalau untuk masa pandemi ini sekaligus untuk menjaga kesehatan kita, tentunya kita melakukan hobi. Misalnya berolahraga, bercocok tanam ya. Sekarang banyak sekali yang punya tanaman-tanaman hijau bisa kita gunakan untuk ngedem kepikir kalau istilah Jawanya. Bisa membuat mata kita, aduh seger banget nih melihat tanaman yang hijau. Atau kalau Adi saya sarankan coba deh hal-hal yang baru di luar ngegame dan main basket. Barangkali perlu untuk mencoba baca buku misalnya. Yang jelas kalau hobi itu yang sudah kita tekuni dari dulu, tapi tidak ada salahnya kita ketika mencoba hal-hal yang baru. Ada nih mahasiswa saya, jadi dia itu sebelumnya cuma suka coret-coret asal, tapi karena pandemi banyak sekali penyelenggara lomba desain. Dia mulailah pede untuk ikut, dan ternyata sampai sekarang dia banyak sekali mendapatkan penghargaan. Itu dalam 1 tahun terakhir. Artinya apa? Coba deh hal-hal baru yang sebelumnya kita nggak pernah tahu, yang hal-hal yang sebelumnya kita tidak pernah tekuni di situ. Siapa tahu dari hal-hal yang iseng kita bisa mendapatkan banyak keuntungan di situ, bukan hanya sekedar keuntungan dari segi uang ya, tapi keuntungan untuk memperoleh insight baru bahwa kita berbakat pada sebuah bidang. Terus kemudian bersosialisasi, jangan lupa Adi, tetap keep in touch dengan orang-orang tersayang kita. Misalnya dengan teman-teman lama, kita bisa video call, kita bisa menanyakan kabar, saling menanyakan, kamu ngapain aja, kamu sedang apa, kamu ada nggak sih ide buat kita nanti kumpul-kumpul dan sebagainya. Yang jelas main game tidak ada salahnya Adi, kamu tetap main game, tapi durasinya jangan terlalu lama. Barangkali perlu dicoba untuk hobi yang baru ya. Baca buku seru loh, mengurus tanaman juga seru loh, atau ikut kelas-kelas online untuk meningkatkan keterampilan tertentu. Bu Bin juga tahun kemarin saya ikut kelas masak. Saya yang awalnya nggak bisa masak, sekarang saya bisa masak apa aja. Mulai dari western sampai tradisional, saya canggih banget. Karena ikut kelas online dari, yang di Godean itu, saya ikut kelas online itu Betias. Banyak hal yang unpredictable, yang nggak bisa kita duga-duga. Ternyata kita punya bakat ya. Kalau kita belajar, ternyata kita bisa ya. Nah, mungkin perlu mencoba hal-hal baru, Adi. Ikut kelas online karena banyak banget, kalau kamu punya Instagram, banyak kok selebriti bagus atau influencer yang memang mereka punya ilmu tertentu, mereka sering live.
Misalnya Prita Gozi, kalau saya lagi suka belajar sama Prita Gozi, itu tentang finance management atau mengelola keuangan. Itu awalnya saya yang berantakan banget masalah keuangan, saya jadi ngerti gimana cara membuat tabel pemasukan dan pengeluaran. Sekarang tertata semuanya dengan baik. Berkat ikut kelas online yang sebelumnya saya nggak ngebayangin bahwa saya akan belajar ilmu ekonomi. Tapi coba deh hal baru. Gitu Bu Tias. Baik, terima kasih Bu Wahyu atas jawabannya yang sangat mencerahkan ya. Ada lagi mungkin? Ini ada 3 lagi kayaknya Bu. Oh iya, Haidar. ini kalau dari saya nggak bisa ngelihat ini Bu. Oke, Haidar. Dari panitia dibantu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Haidar. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Haidar Ikram Ramadan. Saya dari Informatika, asal daerah Bengkulu. Dari Bengkulu. Oh ya. Sini saya mau menanyakan kan, kalau problematika kita sebagai anak muda tuh biasanya kan mut-mutan gitu kan, sering nggak konsisten gitu. Misalnya kita sudah merencanakan sesuatu hal, sudah di-prepare, sudah disiapkan gitu kan. Misalnya kita buat jadwal-jadwal gitu, udah dilakukan 1-2 hari, tapi besoknya kembali lagi ke setelan awal kayak gitu. Jadi gimana caranya mempertahankan konsisten kita itu untuk berubah lah gitu, untuk berubah lebih baik lagi, untuk berubah lebih baik yang kita rencanakan tadi. Gimana cara kita bisa konsisten untuk pertanyaannya itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Haidar. Ini Haidar masih di Bengkulu atau udah di Jogja, Nak? Di Bengkulu. Oh, di Bengkulu. Iya. Insya Allah semester depan ya, jumpa di Jogja ya. Insya Allah secepatnya bisa ke Jogja. Oke, Haidar. Ya, memang mau ke Jogja. Oke, baik. Ini problematika bukan hanya untuk mahasiswa loh. Kalau yang namanya moody, yang namanya good mood, bad mood itu selalu berganti-ganti ya, Haidar ya. Kalau Haidar biasanya menjadwalkannya dengan cara gimana tuh? Sekedar ditulis biasanya dijadwalkan. Sudah menulis? Di Word gitu kan, atau kalau kemarin tuh jadwalkan waktu, misalnya yang udah kemarin contohkan kan, kayak yang udah Ibu jelaskan tadi, nulis jadwal kita dari bangun tidur sampai sebelum tidur, itu udah saya tulis, tapi kadang-kadang nggak konsisten. Maksudnya ada aja mood atau hal-hal lain yang membuat balik lagi ke setelan awal gitu. Oke. Apakah sudah pernah membuat dengan model checklist atau centang? Pakai checklist aku kemarin. Pakai checklist sudah ya? Iya. Tetap mental lagi sehari oke, 2 hari oke gitu ya. Kadang seperti itu. Maksudnya kalau Ibu ada saran gitu atau tips yang lain. Oke. Memang kalau misalnya untuk membuat diri sendiri terbiasa itu prosesnya panjang, Haidar. Kecuali kalau kita benar-benar niat ya. Itu berarti niat kamu masih 50% itu, Haidar. Masih 50% itu belum niat itu. Yang jelas kamu tuliskan di kertasmu yang paling atas, apa target kamu? Target misalnya IPK 3,5. Terus nanti di bawahnya kamu tuliskan beberapa kegiatan yang kamu lakukan. Checklist itu. Dan jangan lupa kasih self reward, atau kalau kamu bisa dalam seminggu ikut aturan yang sudah kamu tulis, kamu mau ngasih apa buat diri sendiri? Misalnya kalau aku bisa melakukan ini, Sabtu deh aku akan beli 1 buku baru. Atau besok deh aku mau beli, kalau kamu suka nge-game atau suka ngapain kamu? Nge-game suka, olahraga juga suka lumayan. Nah, suka olahraga. Kamu bisa ngasih self reward misalnya. Besok aku akan beli jersey baru misalnya. Nah, boleh. Kalau misalnya itulah ya. Jadi harus ada self reward. Karena kadangkala yang bisa membuat kita semangat itu adalah reward yang kadangkala cuma kita sendiri yang tahu apa sih yang kita inginkan. Sama seperti anak-anak yang lain sebenarnya, mahasiswa pun yang namanya sudah membuat tabel segala macam ya akhirnya mental lagi. Kenapa? Karena belum tahu targetnya apa, belum tahu impiannya itu apa. Maka yang pertama kali kamu lakukan adalah harus punya target dan mimpi. Target dan impianmu apa? Itu tulis juga. Berarti kita harus mencari goals yang memang kita tujukan. Iya. Kamu harus tahu dulu targetmu apa. Untuk semester ini deh, berapa IPK yang kamu mau? 3,5. Di atas tuliskan 3,5, IPK 3,5. Terus apa yang kamu lakukan? Targetmu mingguan apa, bulanan apa?
Menulis memang susah, tapi kamu bisa menulis dengan cara yang sederhana. Misalnya, ngapain aja kamu hari ini, kamu tuliskan tok centang-centang. Kamu centangin aja. Nanti ketika bisa konsisten dalam waktu seminggu, kamu bisa ngasih reward untuk diri sendiri. Beli buku, atau makan enak, gitu ya. Itu termasuk salah satu cara untuk membuat kita semangat. Kalau seminggu aku bisa menjalani programku ini, aku akan makan enak deh. Makan yang di atas 50.000 deh, gitu. Nah, itu kan kalau anak-anak yang masih belum punya penghasilan sendiri, biasanya punya greget untuk makan enak, untuk melakukan hal-hal yang mungkin cukup memberikan kepuasan diri, gitu ya. Terus kemudian tadi Bu Bin udah ngasih satu rumus ya. Kalau untuk membiasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang bagus, itu kamu harus memaksa dulu. Paksa, nanti dari dipaksa kamu akan bisa, setelah bisa kamu akan terbiasa. Gitu, Haidar. Siap. Coba lagi ya, dibikin ya, itu tabel-tabelnya. Nanti kamu semangat. kasih self reward, makan enak nih, nanti minta untuk ibu atau mama, untuk kalau misal aku bisa tertib, atau kalau ini bisa seminggu jalan kayak gini, aku dimasakin enak ya nanti mama kamu pasti akan happy juga. Gitu Siap, ya, Bu. Oke, Ya, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, sehat selalu ya. Iya, semangat. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Beltazar. Ya, baik. Mantap Bu Wahyu. Ya. Tapi kalau misalnya goalnya nggak kecapai, terus gimana Bu? Ya, berarti kita perlu memperbaiki pada saat program selanjutnya, Bu Tias. Oke. Tapi jangan terus kemudian merasa bersalah ya. Kita berarti belum bisa menerima diri dengan baik. Kita mengupayakan apapun hasilnya, sebisa mungkin kita mengupayakan dengan maksimal. Oke, ini ada yang bertanya lagi Bu. Oke, Silakan. Hai. Selamat siang. Terima Selamat kasih siang. atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Belcasar Dalelobo dari jurusan Bisnis Digital. Pertanyaan saya, memenuhi syarat self-love itu menurut Ibu Wahyu Bintari tadi harus memaafkan diri sendiri. Nah, terkadang beberapa kali di saat, contohnya saat saya melakukan kesalahan, walaupun sudah minta maaf, tapi masih sering kepikiran terus, atau mungkin orang bilang overthinking. Nah, untuk mengatasi sebuah permasalahan overthinking ini, agar self-love bisa dilakukan dengan baik, itu kurang lebih caranya bagaimana ya Bu ya? Oke, memaafkan diri sendiri ya? Ya, dan tidak untuk cenderung lebih overthinking. Biasanya selalu kepikiran masalah yang sebenarnya sudah lewat, tapi masih sering terpikir bahwa ini kemarin saya harusnya nggak begini, kayak merasa bersalah terus gitu. Cara mengatasinya bagaimana Bu? Oke, thank you Beltazar. Artinya apa sih Beltazar? Beltazar itu kalau Beltazar itu kebetulan nama baptis saya. Kalau Dalem itu artinya rezeki. Rezeki. Semoga kamu selalu dilimpahi rezeki yang banyak, berlimpah dan manfaat dari Tuhan ya, Nak. Amin. Oke, yang lainnya tentu juga mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 yang punya permasalahan yang sama dengan Beltazar. Gimana sih cara memaafkan diri sendiri? Seringkali jadi overthinking gitu ya. Jadi kadangkala, kok aku nggak bisa ngebahagiaan mama papa ya? Kok aku belum bisa jadi apa yang mereka minta ya? Nah, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah seringkali memberikan pengakuan atas eksistensi diri, Beltazar. Maksudnya begini, seringkali kita tidak menganggap diri kita ini ada. Kita fokus pada apa yang orang lain inginkan dari kita. Bener nggak? Ya, betul. Mama, papa pengennya IPK-ku bagus. Mama, papa pengennya aku kuliah di jurusan informatika dengan IPK bagus. Tapi pernah nggak kita menghargai apa yang sudah kita capai? Kita seringkali melupakan bahwa kita pernah memiliki hal-hal, atau mungkin sering memiliki hal-hal yang membanggakan diri kita sendiri, tapi kita nggak pernah mengapresiasinya. Hal kecil ya, Beltazar, kamu berani untuk raise hand hari ini. Cobalah untuk menghargai itu sebagai sebuah pencapaian diri. Kamu punya mental bagus, kamu punya kepercayaan diri yang bagus, kamu menjadi orang yang berharga buat diri sendiri. Itu coba dilatih. Kamu ngapain aja hari ini, bisa melakukan apapun, hal kecil seperti apapun, tetap harus kamu catat ke dalam sebuah prestasi diri. Cobain deh 1 minggu kamu seperti itu. Kamu akan lebih mencintai diri kamu. Cobalah memaafkan dengan keikhlasan. Seringkali kita, aku nggak bisa lulus terbaik nih kemarin SMA. Mama papa pasti malu kalau ketemu sama saudara nih.
pasti mereka malu punya anak kayak aku nih. Hal-hal seperti itulah yang harus kamu tutup dengan prestasi-prestasi kecil seperti yang Bu Bin tadi katakan. Memaafkan dengan ikhlas berarti kamu sudah harus, ya sudahlah, yang sudah terjadi biar terjadi, sekarang sudah punya lembaran baru. Nah, kita sering melupakan bahwa ketika kita memikirkan hal yang sudah lalu itu nggak ada manfaatnya. Memikirkan yang udah terjadi apa bakalan memperbaiki kondisi? Enggak. Yang bisa memperbaiki kondisi adalah sekarang ini, saat ini, dan ke depannya. Maka fokus pada masa lalu. Fokus pada masa depan dan melupakan masa lalu. Kok lali sih iki. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan masa lalu tadi ya. Kok bisa-bisanya ya aku kok selalu kepikiran, kok bisa aku nggak bisa melupakan ini semua ya. Ya karena kita selalu memikirkan hal itu terus-menerus. Selalu merasa bersalah, sehingga ketika kita memikirkannya terus-menerus masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Itu yang akan membuat mental kita jadi down, overthinking, dan lain sebagainya. Coba here and now, di sini dan sekarang. Kalau memang sudah berada pada titik, saya udah kuliah nih, berarti kamu harus fokus pada kuliahmu. Yang kemarin udah lupakan, ikhlaskan. Melupakan dengan mengikhlaskan beda ya. Kalau melupakan kan saiki lali, besok ingat. Tapi kalau mengikhlaskan, sekarang kita berusaha lupa, besok akan lupa dan membuat catatan baru yang lebih baik. Itu Baltazar? Oke, siap. Oke. Self love juga berarti kamu punya motivasi baru, semangat baru untuk menjalani hari-hari setelah hari ini. Oke? Oke, terima kasih atas tanggapannya. Sama-sama. Oke, Baltazar. Yang Joko, Mas Joko. Ada 2 lagi loh. Ya. Oh, udah closing Bu, udah waktu. Sudah ya. Okay. Mohon ini pasti banyak yang bertanya ini ya dari para maba. Nanti kalau belum puas ya dengan materi hari ini karena kita terbatas oleh waktu gitu ya, terpisahkan oleh waktu, sekali lagi nanti dapat kontak langsung ke Bu Wahyu. Bisa. Ya Bu, dipersilakan ya Bu. Tadi udah banyak disampaikan, ada nomor teleponnya juga. Boleh follow IG saya nanti @bintarik ya, kita bisa. Ada YouTube channelnya juga sepertinya ya Bu Wahyu ya. Wahyu Bintarik Psikolog ya, banyak tips di sana. Oke. Siap. Saya lihat wajahnya Bu Wahyu itu jadi banyak ini ya, pencerahan dan kayak konsultasi psikolog gitu ya. Gitu permasalahan ya, kadang anak teknik mungkin banyak sekali masalah stres yang dialami masa pandemi sepertinya. Ini panitia di sini pada ketawa-ketawa. Oh, salam buat mereka ya, Bu Tias. Semoga kerja kerasnya ini banyak. Bu, ini kayaknya stres. Iya, bukan stres ya, kecapean karena begadang terus nih Bu dari persiapan KKM. Itu butuh nasi padang Bu. Itu butuh nasi padang ya. Butuh nasi padang. Oh iya. Baik, mungkin ada ini Bu closing statement dari Bu Wahyu. Iya, selamat datang di dunia perkuliahan. Artinya kalian sudah diakui sebagai pribadi yang dewasa. Pembelajaran cara dewasa untuk lebih mengolah diri dengan mandiri, kalian harus bisa melakukannya mulai dari sekarang. Ingat, jangan bermalas-malasan, karena saat kalian bermalas-malasan, di luar sana banyak anak lain yang mereka belajar mati-matian. Gitu aja, Bu Tias. Jangan malas-malasan, di luar sana banyak yang belajar dan bekerja mati-matian. Dan ingat juga bahwa kalau kalian merasa, aduh saya kok berat banget menjalani, ingatlah bahwa orang tua kalian jauh lebih susah lagi di dalam mengupayakan biaya studi kalian. Betul. Luar biasa Bu Wahyu, kita kasih aplaus lah ya buat Bu Wahyu. Kalau biasanya ada suara aplaus, sekarang nggak ada suaranya. Oke. Mungkin sedikit saya tadi sempat menyimpulkan ya. Pertanyaannya bagus-bagus ini Bu tadi. Saya tadi mencatat tentang self love, yaitu menerima diri tanpa tapi juga bukan hanya asal menerima saja, tapi juga harus bersikap positif, produktif, dan juga happy. Selalu memberikan apresiasi hal-hal kecil kepada diri kita sendiri. Intinya harus menghargai diri sendiri, dan juga kalau ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang lain tersebut juga. Baik, terima kasih. Itu saja. Saya nanti bisa titip buku untuk yang tadi sudah bertanya, nanti bisa disampaikan pada mereka-mereka ini. Tadi ada Aditri, ada Haidar, Baltazar, dan juga ada Angel. Ya, dapat buku ya Bu? Iya.
Wah, mantap. Ini yang di Bengkulu gimana ini Bu? Dikirim apa? Yang ngirim Bu Tias ya. Gimana Bu? Tunggu Atau sampai saya yang datang ya Bu mengirim? ke Jogja. Atau saya yang mengirim, Iya. nggak apa-apa sih, saya yang ngirim aja nanti untuk apa itu alamat dan lain sebagainya, boleh DM saya gitu aja ya? Ya. Apa gimana? Untuk alamat dan lain sebagainya boleh DM ke saya atau ke Bu Tias? Oh iya Nanti boleh, saya yang kirim, boleh nggak nanti apa-apa. panitia DM ke saya aja. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Saya mohon maaf selaku moderator. Selamat beraktivitas kembali buat Bu Wahyu, sehat-sehat selalu. Adik-adik Oke. maba juga jaga kesehatan. Mudah-mudahan dengan materi ini membawa pencerahan terkait etika, pembinaan karakter, soft skill bagi mahasiswa baru IST Akprin Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.